Betul, karena kalau di rumah, mama apaan sih, mau pede ya? Udah mah Koreaan aja, kata anaknya. Bisa begitu. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Itu kan sering ada kata-kata ya, udah upahnya besar di surga. Kadang-kadang saya ngejudge adalah jangan doain saya cepat masuk surga biar saya bahagia. Artinya doakan Anda cepat mati. Karena orang bisa masuk surga kalau sudah mati. Bisa masuk surga kalau belum mati? Belum. Tapi surga itu ada di bawah telapak. Jadi mesti diinjek ibu dulu baru ke surga. Tidak. Baik, Bapak Ibu kasih lewat sabda bahagia ini kira-kira masuk akal nggak kita diajak bahagia dengan kondisi-kondisi seperti tadi? Nggak bisa. Susah kan? Oleh karena itu Romo juga bingung, kenapa sih Yesus itu ngajak bahagia padahal sabdanya nggak bahagia? Saya akan kasih satu ilustrasi sederhana. Bapak Ibu hari ini yang datang dalam stand ini bawa uang, bawa jadi persembahan ya? Ya. Coba dicek dalam nominal uang rupiah Anda. Saya nggak tahu di sini pernah dikasih belum games ini. Sederhananya adalah kenapa dalam setiap nominal uang rupiah selalu ada gambar perempuannya? Benar, karena perempuan itu kalau kasih duit senyum. Benar. Mari kita buktikan. Berapa nominal yang ada di dompet Anda, buka dan lihat ada gambar perempuannya nggak, dan lagi ngapain perempuan itu? Nari. Betul, nari? Kita cek sama-sama. Ada yang mau 1.000 rupiah? 5.000 nari. Oke, 5.000 nari. Maaf Mbak, punya uang Mbak? Oh, digital. Oke, anak zaman sekarang ya. Ingat kalau di warteg belum bisa pakai QRIS. 1.000 ada? Gak ampun, orang kata wisata 1.000 aja dibawa. Canda. Minjem. Nah, tuh 1.000 rupiah. Gak selamanya kok wanita di uang rupiah itu menari. Di 1.000 gak nari. Dibaliknya cowok 50.000 nari, yang 1.000 rupiah nggak nari. Artinya apa? Cewek itu masuknya di 1.000, betul? Bener nggak? Terus udah gitu kasih 1.000 senyum nggak? Enggak. Jadi jangan harap kasih ke cewek itu 1.000-an nggak akan senyum, nggak akan menari. 2.000 nari. 2.000 punya? Pinjam Mbak. 2.000 ada, ceweknya nari. Tapi narinya bawa apa coba? Ada isinya nggak? Artinya? Jangan harap ngasih 2.000 Anda makan enak, kasih piring kosong. Betul? Kita cek yang 5.000. 5.000 juga ada, menari. 10.000 nari. 20.000 nari. 50.000 100.000. Kalau begitu di nominal berapa nggak ada gambar perempuannya? Ada. Cut Mutia, iya. Di nominal berapa yang nggak ada perempuannya? 100.000 ada perempuannya? Ada. Takut jadi berlipat ganda. Prestasi lagi. Coba di nominal berapa? Nggak ada perempuannya? Benar. Di recehan nggak ada perempuannya. Artinya apa? Perempuan gak suka recehan. Betul kan? Bener gak? Bener. Kalau gitu di nominal berapa perempuan itu menari dimulai sekali? 100.000. Setuju 100.000? Bener? Dicek deh cara narinya di 100.000. 50.000 juga menari, tapi lebih dimulai di 100.000 karena dia sambil melirik. Beneran? Sambil melirik. Dan semua wanita ketika di nominal uang semuanya senyum kecuali di 1.000 rupiah. Berarti membahagiakan wanita itu hanya perlu udah dijawab. Ya udah, PD-nya selesai. Membahagiakan perempuan hanya perlu benar nih. Berarti ada yang datang ke sini kurang uang. Tetapi ada yang lain lagi. Di balik wanita yang menari, dia di baliknya ada siapa?
Laki-laki, semuanya laki-laki. Laki-laki. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Diam. 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 Kenapa laki-laki itu diam? Saya akan gambarkannya sederhana. Bapak Ibu kasih di nominal uang itu semua gambarnya adalah pahlawan. Pahlawan. Tetapi bedanya di 100.000 rupiah, pahlawannya adalah pahlawan kemerdekaan. Oh, pahlawannya aja senyum. Pahlawan yang lain di bawah ini gak ada yang senyum. Gak ada yang senyum. Silakan cek. 50.000 gak senyum kan? 2.000 gak senyum. 5.000 tadi senyum gak? Oh kan? Mbak, parkir mbak. Karena Desti lihat ya, 5.000 rupiah nggak senyum. Coba bikin lagi, ada lagi orang kita tukar sama yang ini. Yang 50.000 deh, paling gede. Bahkan 50.000 pun tidak tersenyum, tidak tersenyum. Apalagi 10.000, 1.000 rupiah malah nari-nari cowoknya. Tetapi di 100.000 ini beda. Bedanya adalah 100.000 ini adalah pahlawan kemerdekaan. Di bawahnya semua pahlawan perjuangan. Terus akhirnya saya belajar, wanita itu butuh dimerdekakan apa diperjuangkan? Diperjuangkan apa dimerdekakan? Dua-duanya. Gak ada nominal rupiah yang wanita gak suka. 1.000 rupiah pun kalau gak ada yang diambil, ya kan? 1.000 ketika nyuci baju suami rasanya diambil nggak? Diambil. Oke, kelihatan di sini. Ya udah, temanya membahagiakan perempuan, kasih duit, selesai. Lupa kan? Pasti buat kolektor nanti kan ya. Langsung mikir nih antara pikiran dengan kebutuhan dan kolektor. Wah, itu perang. Bapak Ibu kasih. Lewat materi tadi sebenarnya yang saya sampaikan sederhana. Wanita-wanita yang menari tadi di belakangnya ada laki-laki. Laki-laki yang berjuang. Terus akhirnya saya ngejokesnya begini. Oke, betul. Di balik laki-laki yang bekerja, yang berjuang, ada wanita yang menghabiskan uang. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tetapi ini saya belajar. Belajarnya adalah kalau para wanita di sana aja menari gara-gara satu lelaki, di 100.000 ada 2 lelaki dan lelaki itu tersenyum. Lelaki yang memerdekakannya itu tersenyum di 100.000 rupiah. Disitulah saya ingin belajarnya. Kalau wanita saja bisa bahagia gara-gara ada pahlawan di belakangnya, kenapa kita tidak bahagia? Kita punya Yesus yang sudah memerdekakan hidup saya dan hidup saudara. Seringkali dalam kehidupan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sudah memerdekakan hidup kita. Maka lewat sabda bahagia di sana dituliskan, itu yang bilang Yesus. Ketika Yesus bilang bahwa dalam situasi-situasi sulit tidak menguntungkan diajak bahagia, memang susah, memang sulit, karena proses. Tetapi akhirnya saya coba mendalami kembali. Sekarang saya ajak berkreasi, punya kitab suci bahasa Inggris enggak? Enggak punya. Oh, di kantor. Kalau begitu nanti kita akan Google. Bapak Ibu kasih. Kalau di sini ada kata bahagia. Terus saya teringatnya adalah sederhana. Di sini ada yang pernah ke Jogja. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa Siba-Siba di Jogja itu usianya panjang umur? Karena nggak stres gitu, atau karena pernah mikir? Saya perhatikan Siba-Siba di Jogja rata-rata usianya itu panjang umur. Kenapa orang-orang di kota banyak yang stres dan cepat meninggal, termasuk para romo? Sekalipun para romo berasal banyak yang dari Jawa ya, tapi tetap aja romo-romo itu jarang yang sampai dengan usia lanjut kayak Siba-Siba seperti itu. Akhirnya saya berpikirnya adalah di sinilah letak orang untuk mencari, menciptakan dan mengkondisikan kebahagiaan. Ternyata bahagia itu ketika orang mau lihat, dan saya akan ajak bersama kita mendalaminya. Kebetulan kalau orang kota wisata kan katanya pintar-pintar ya, katanya pintar-pintar. Kalau gitu bahasa Inggrisnya bahagia apa? Happy, bless, apa lagi? Joy.
Bahasa Inggrisnya bahagia. Kalau selamat ulang tahun dan bahagia biasanya apa? Happy birthday to you, happy birthday to you, betul kan? Saya punya lagunya. Pura-pura bahagia, pura-pura bahagia, atau tampak bahagia, tampak bahagia. Karena pura-pura bahagia sejatinya. Karena kenapa? Ketika saya perhatikan, coba kalau perempuan ulang tahun pengen diketahui gak usianya berapa? Kenapa tuh? Apakah berkaitan dengan bahwa perempuan itu harus tersembunyi dan penuh misteri? Enggak juga. Tetapi seringkali katanya, Romo nggak sopan kalau perempuan itu ulang tahun dikasih tahu usia keberapa. Maka kalau ulang tahun minta doa ke Romo, cuman Romo minta doa saya ulang tahun hari ini, selesai. Ketika Romo tanya, yang keberapa? Ada deh Romo. Coba kayak gitu. Ajak bercanda sama Romonya. Untung jawabnya gitu. Coba kalau Romo bilang, kamu nanya gitu kan? Gak mungkin ya. Gak pernah begitu ya. Di sinilah saya perhatikan. Bapak terkasih betul. Bahasa Inggrisnya bahagia itu ada joy, itu ada happy. Tetapi bless itu ternyata disamakan dengan bahagia. Lalu kita perhatikan adalah karenaเราbaca di kitab suci bahasa Inggris. Saking pengen tahu apa yang dituliskan dalam bahasa Inggris dengan sabda bahagia. Apakah dikatakan happy you are poor? Enggak. Semuanya itu dituliskan dengan kata bless. Terberkatilah engkau yang miskin, terberkatilah engkau yang berduka cita, terberkatilah engkau yang difitnah, terberkatilah engkau yang lemah lembut. Sekarang akhirnya kita belajar, apakah kita diajak bahagia? Enggak. Tuhan hanya katakan engkau diberkati. Saat engkau mengalami setiap masalah, kesulitan, kegagalan dan apapun yang seringkali ingin kita hindari, di situ ternyata ada berkat. Maka di situ akhirnya saya belajar bisa sederhana. Kalau begitu, berkat itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Saya cek di kamus bahasa Indonesia KBBI. Apa arti kata berkat? Berkat itu punya 3 pengertian. Dari pengertian yang paling bawah dulu, berkat itu oleh-oleh yang Anda bawa ketika Anda pulang ke durian. Selamat datang. Namanya adalah nasi. Ternyata itu pun berlaku bagi orang Katolik. Beres APP minggu depan yang ketahuan tuh ada bungkusan kue udah gepeng. Bener nggak? Ayo, pernah? Gak ada plastik sebetulnya. Cuma namanya ibu-ibu kalau nggak dibawa belum afdol. Maka kue sekalipun kue bolu dibungkuslah pakai tisu di dalam tas. Lupa gak dibuka. Dibukanya kapan? Minggu depan ketika ada APP lagi. Lah ini ada kue udah gepeng. Karena itu kejadian saya Bu. Mama biasa begitu, ada kala lemper lah, ada di situ. Kue-kue kecil itu akan ada saudara tas sebagai souvenir setelah menjalankan APP. Maka di sini kita belajar berkat adalah oleh-oleh, bungkusan, apapun yang kita dapatkan setelah kendurian. Baru yang kedua, berikutnya adalah berkat itu apa? Berkat itu adalah restu. Restu dari orang yang kita hormati, bisa orang tua atau tokoh rohani. Romo minta berkatnya, Bapak Ibu minta berkatnya. Ketika minta sesuatu, itu berkat. Artinya restu. Tapi yang utama yang pertama, ternyata berkat itu adalah karunia dari Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Kita ulangi. Karunia dari Tuhan mendatangkan, tidak mendatangkan kebahagiaan. Dia datangkan kebaikan. Maka akhirnya apa yang bisa kita petik dari sabda bahagia? Apakah kita benar diajak bahagia atau pura-pura bahagia? Ternyata sederhana, bukan untuk keduanya. Karena ternyata bahagia masing-masing orang itu beda. Tapi yang utama, apapun yang Tuhan berikan semua untuk kebaikanmu.
semua untuk kebaikan kita. Hanya sayangnya kita tuh berpikir untuk bahagia. Maka di sini akhirnya ketika saya belajar dari Siba-Siba yang ada di Jogja, kenapa mereka panjang umur? Bukan hanya karena mereka itu menciptakan bahagia. Hanya dua alasannya. Mereka terhindar dari dua penyakit 2C. Biar agak keren sih karena masuk ke PD kan. Biar dipanggil lagi maksudnya. Ada jangan. 2C ini seringkali merusak hidup kita. Hidup kita. Oh, Cilenci dan Cikeas. Boleh juga Bu. Ya. Padahal 2C itu adalah cuan dan cuan. 2C ini seringkali merusak hidup kita. Yang pertama adalah comparing, yang kedua complaining. Hidup kita itu menjadi tidak bahagia, hidup kita menjadi tidak baik. Yang pertama, kita sering membandingkan, yang kedua kita mengeluh. Itu saja. Andai kata kita percaya bahwa jalan hidup kita diatur oleh Tuhan semua mendatangkan kebaikan, ngapain sih? Kita harus ngatur-ngatur, harus mengeluh, harus membandingkan. Bapak terkasih, saya pernah membuat satu ilustrasi ini, pernah saya sampaikan di gereja ini. Dicek, kalau sebuah pohon berbuah, apakah buahnya barengan, matang barengan, gedenya barengan? Enggak. Padahal sumbernya sama. Yang salah siapa? Nah, nyalahin pohonnya kan, pupuknya. Ya, semua sama.